Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ina Gumeta. Saya adalah mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya dan saat ini saya adalah menti MSIB Batch 7 bersama PT Sitek ERP Indonesia. Baiklah, di sini saya sudah membuka aplikasi Kname. Untuk tutorial penginstalan Kname dapat kalian tonton video saya sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan melakukan analisis grafik penjualan pada Kname. Sebelum itu, saya akan menunjukkan data penjualannya terlebih dahulu ya. Nah, ini merupakan data penjualan yang nantinya akan saya lakukan analisis, di mana saya telah melakukan download pada data tersebut dalam format Microsoft Excel. Nah, dan catatan ya bahwa format file yang dapat digunakan nantinya itu untuk melakukan analisis pada Kname adalah format Excel ataupun CSV. Jadi hanya dua ini saja. Di sini kita kembali lagi ke Kname. Pertama-tama, di sini kita perlu melakukan create new workflow. Nah, pada workflow name ini masukkan namanya. Analisis grafik penjualan saja ya. Lalu create. Selanjutnya, saya akan memilih node yang digunakan sesuai dengan format pada dataset yang sudah diunduh tadi. Format dataset saya Excel, maka saya akan menggunakan node Excel Reader. Di sini kita pilih Excel Reader, kita tarik, kita drag ke workflow. Nah, di sini gunakan node Excel Reader ini karena Excel Reader ini dapat membaca satu atau beberapa file pada saat yang sama gitu. Namun hanya membaca satu lembar per file saja. Langsung saja kita klik kanan lalu kita configure untuk mengatur pengolahan file Excel agar data nantinya dapat dibaca dan diproses sesuai kebutuhan dalam workflow ini. Kita pilih browser pada file, kita pilih file yang akan kita analisis. Di sini saya akan memilih filenya. Nah, ini merupakan filenya. Kita open. Oke, pada bagian select sheet ini kita dapat memilih sheet mana yang akan dipilih. Nah, berhubung file tersebut hanya ada satu sheet saja, maka pilih first with data. Nah, apabila file kalian lebih dari satu sheet, maka kalian dapat memilihnya di by name atau by position. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada Excel Reader ini hanya membaca satu sheet untuk satu filenya gitu. Lalu di bawahnya di sini ada preview dari data penjualan tersebut. Kita cek apakah sudah sesuai data tersebut dengan yang kita inginkan gitu. Mungkin kan salah input gitu ya. Jika sudah, maka kita klik OK. Nah, di sini perhatikan ya pada node Excel Reader ini sudah menampilkan lampu berwarna kuning. Maka pengguna dapat melakukan execute. Kita klik execute pada bagian bawah ini ya. Karena setelah di konfigurasi itu, kita bisa mengeksekusi node untuk memproses file dan membuat data siap digunakan dalam node-node berikutnya. Nah, ini karena node berhasil di-execute dan tidak ada error ya, maka lampunya tadinya kuning nih berubah menjadi warna hijau, yang berarti node tersebut berhasil dijalankan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan grouping kolom produk dan agregasi kolom quantity dengan metode sum. Tujuannya itu untuk melakukan pengelompokan data berdasarkan kolom produk dan menghitung total penjualan atau quantity untuk setiap produk menggunakan metode agregasi sum. Langsung saja pada search bar notes ini kita cari group by. Nah, di sini ya sudah ada group by, kita drop pada workflow, kita letakkan di sini. Setelah itu kita hubungkan Excel Reader dan group by ini. Di sini sudah dihubungkan. Selanjutnya di sini kita lakukan configure. Nah, pada bagian grup ini kita pilih product name, kita pindahkan ke group column. Selanjutnya pada manual aggregation, di sini kita pilih quantity. Lalu select add. Nah, di sini pada aggregation ini kita pilih sum karena kan tadi kita akan melakukan grouping kolom produk dan agregasi kolom quantity dalam metode sum ya. Kita pilih sum. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, maka group by tersebut akan berubah menjadi statusnya berwarna kuning. Gitu.
Lalu setelah itu kita langsung saja melakukan eksekusi pada node tersebut. Kita klik execute di sini. Ini sudah muncul table dan statistik dari group by. Nah, di sini saya akan menggunakan visualisasi bar chart untuk melihat hasil dari group by tersebut. Tujuannya itu untuk membuat visualisasi bar chart untuk menampilkan total penjualan atau quantity berdasarkan produknya. Kembali lagi pada search bar notes, di sini kita cari bar chart. Nah, ini kita drop ke workflow, lalu kita hubungkan dari group by ke bar chart. Kita lurusin ya, kita rapiin aja dulu. Nggak enak banget ya. Oke, di sini sudah rapi ya. Nah, setelah dihubungkan di sini kita lakukan execute. Nih. Sebelum itu kita configure dulu ya. Kita lihat, nah di sini pada kategorinya kita pilih product name ya, dan includes-nya some quantity. Nah di sini title dari chart tersebut bisa kita ganti ya sesuai dengan apa yang mau kalian tambahkan. Di sini saya akan membuat. Nah di sini saya mengganti menjadi grafik penjualan. Lalu di sini kita bisa mencocokkannya, bisa frekuensinya manual atau otomatis gitu. Sebenarnya cukup ya, kita oke. Nah, untuk memudahkan di sini kita buka saja open in new window. Nah, jadi di sini terdapat sumbu horizontal atau x-axis yang mewakili nama produk yang dijual seperti 3D printer, 3D scanner, AV receiver, dan masih banyak lagi ya. Lalu ada sumbu vertikal atau y-axis menampilkan jumlah total quantity atau sum quantity dari setiap produk yang terjual. Lalu setiap bar atau batang di sini mencerminkan total penjualan berdasarkan jumlah produk yang telah dijual selama periode waktu tertentu. Nah, di sini dapat terlihat ya bahwa terdapat produk dengan penjualan tertinggi. Jadi salah satu produk dengan jumlah penjualan tertinggi ini ditandai dengan batang yang sangat tinggi nih. Dibandingkan produk lainnya nih. Nih terlihat ada compact flashcard dan ini juga tinggi ya kedua, ada batu alam nih. Hal ini menunjukkan permintaan pasar yang sangat besar untuk kedua produk tersebut. Lalu untuk penjualan produk yang rendah ya, ada beberapa batang hampir tidak terlihat atau memiliki nilai yang sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa produk-produk ini kurang laku di pasaran atau tidak sering dibeli oleh pelanggan nih. Ini kan kecil sekali nih, ada 3D scanner, lalu AV receiver, nih ini nih yang hampir tidak terlihat nih, ada aspal. Nah, itu merupakan beberapa produk yang dengan penjualan rendah. Nah, jadi terlihat ya adanya variasi yang signifikan dalam jumlah penjualan antara produk tertentu. Beberapa produk ini mendominasi penjualan, sementara lainnya memiliki performa penjualan yang jauh lebih rendah. Jadi penjualannya ini tidak merata ya di seluruh produk. Ada beberapa kategori produk yang mendominasi kontribusi kuantitas penjualan, sedangkan sisanya hanya memiliki kontribusi yang kecil gitu. Oke. Cukup sekian ya dari grafik penjualannya. Jadi hasil yang didapatkan ya, output dari group by ini menghasilkan tabel baru nih yang berisi dua kolom di mana ada nama produknya dan ada quantity, sum quantity-nya. Lalu untuk bar chart ini menampilkan grafik batang yang memperlihatkan total penjualan untuk masing-masing produk. Grafik ini membantu memahami produk mana yang memiliki penjualan tertinggi ataupun yang terendah. Oke, cukup sekian terkait analisis grafik penjualan pada Kname. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. See you next time. Bye-bye.